Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hahaha, mudik. Mbak. Barang-barang udah semua belum? Nih kita mudik tahun ini pakai Kia Grand Carnival yang kapasitasnya besar sekali. Oke. Nah, Farel nanti nyusul karena dia masih ada kegiatan sekolah juga ya. Nggak apa-apa nyusul nanti. Nyusul sama siapa ke Cirebon? Sama Mbak Abel. Oke, dadah, sampai ketemu. Let's go. Dadah. 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 Udah di storyin. Dadah. Bunga dari sana ya, Neng? Dari sana, Wes. Pak Nek sama ayahnya Rima juga, sama adiknya Rima. Karena kita perjalanannya Tasik dan Cirebon. Jadi ini kami berangkat tanggal 28 April, hari Rabu. Jadi ini H-4 ya. H-4. Semoga belum macet. Tapi ya udah, kalau macet nggak apa-apa, dinikmatin aja. Namanya juga mudik kan, dan ini tahun pertama sejak pandemi pemerintah secara resmi menyatakan boleh mudik. Ini bakal rame banget mudiknya. Makanya ikutin terus vlog ini sampai akhir buat melihat bagaimana keseruan perjalanan sampai ke Tasik. Ini kita pakai Kia Grand Carnival ya, dan ini tergabung dalam acara Mudik in Style-nya Auto Driver. Jangan lupa subscribe ke channel Auto Driver juga dan follow Instagramnya Auto Driver, karena di situ Anda bisa lihat ada 9 mobil kami bawa tahun ini, masing-masing kru Auto Driver dan ke kampung halaman masing-masing. Tapi ini Kia Grand Carnival nih enak banget, lega, nyaman, fiturnya lengkap. Bahkan sekarang saya pakai semi autonomousnya karena ada adaptive cruise control dan ada lane keep assist-nya. Cus, langsung kita menuju ke Tasik. Kita lewat tol Japek. Waduh, ini di Cawang udah mulai macet dan semuanya menuju ke arah tol Cikampek. Ya sudah lah ya, namanya juga mudik pertama setelah 2 tahun, pasti penuh. Kita nikmatin aja. Untungnya nih adaptive cruise control sama lane keeping assist-nya tuh bisa bekerja bahkan sampai di kecepatan 0. Jadi ya udah, santai aja, ikutin biar komputer yang nyetir mobilnya. Ya, jadi salah satu sumber kemacetannya ini mobil-mobil emang pada masuk jalur bahu jalan, terus habis itu takut ada polisi di depan jadi motong lagi. Sebenarnya lumayan lancar nih ya, karena banyak yang suka nyerobot aja. Head east. Ini bantingannya nyaman ya, Kia Grand Carnival nih. Jadi lewat yang gelombang-gelombang gini tuh halus gitu. Dan oke, ini mobil emang pakai semi autonomous ya, ada adaptive cruise control dan ada lane keep assist gitu. Jadi kita bisa lepas tangan, nanti kira-kira sekitar 30 detik sampai 1 menit tuh kita harus pegang setir lagi. Tapi emang kalau kita nyetir pakai semi autonomous kayak gini, kita nggak boleh lengah gitu. Kita tetap harus melihat ke depan, karena namanya sistem seperti ini ya cuma membantu gitu. Jadi tetap kita yang harus take action kalau misalnya ada keadaan yang harus ditangani. Ini udah mulai padat sih, tapi masih lancar lah, masih bisa lari 60-70. Iya, Waze memberitahu di depan sudah macet, jadi kita udah mulai macet dari kilometer 35. Udah merayap kira-kira ya dari berhenti sampai 10 km per jam. Ya udah, kita jalanin aja. Heh? Digodain terus sama Aura.
Bosen kali dia macet. Ngapain kan? Oh, ini salah satu penyebab kemacetannya pada parkir. Kenapa pada parkir di sini? Nah, kan mulai lancar sekarang. Tuh, pada parkir. Itu apa sayang, rombongan atau apa ya sayang? Mungkin pengen pipis kali ya, di situ ada tempat parkir darurat kan. Ya, menuju turun tol MBZ. Kembali macet, pertemuan dua jalur. Ya, ternyata kemacetannya karena yang dari bawah sama dari atas ketemu, dan yang dari bawah itu juga masih banyak truk di tanggal segini. Banyak banget truk peti kemas. Oh, ini. Oh, banyak banget yang parkir di kiri, itu juga bikin makin macet. Kenapa ya pada parkir ya? Nah, kilometer 49 mulai lancar nih pas sudah nggak ada yang parkir di kiri. Iya, macet lagi. Macetnya nggak berhenti. Nah, tahu nggak caranya biar nggak stres kalau macet kayak gini? Itu mindset. Jadi pas berangkat itu, karena ini mudik, udah langsung expect aja, udah pasti macet. Jadi kalau misalnya kita biasanya perjalanan itu 3 jam 4 jam ke tempat mudik ya, expect lebih lama dari itu. Jadi ketika macet ya udah sesuai dengan ekspektasi gitu, daripada mengharapkan lancar tiba-tiba macet. Wah, stres, bisa mental breakdown juga loh kalau lagi macet kayak gini tuh. Terus emosi, malah bahaya. Jadi kalau saya sih dari rumah tadi udah pikir, udahlah pasti macet. Jadi ya udah dibawa santai. Rest area kilometer 57, dan kita berhenti dulu. Walaupun penuh dia masuk ke rest areanya, tapi kita berhenti dulu karena ini untuk mencapai rest area aja tuh 3 jam kita butuh waktu. Yang biasanya cuma 45 menit dari Jakarta, 45 menit sejam nih sekarang 3 jam. Dan waktunya istirahat bentar karena saya nggak bawa driver pengganti kan, jadi sendirian nyetir, nggak apa-apa, kita istirahat dulu. Rest area 57 ini punya tim song ya. Jadi kalau misalnya sering di sini tuh yang rest area 57 beri semangat baru. Kita berhenti dulu di posko mudik Dunlop, sekalian periksa ban. Bisa periksa ban, tambah angin, balancing. Oke, kita pit stop dulu di posko mudik Dunlop. Halo. Wah, kebetulan saya kenal ada Pak Hartono di sini. Pak Hartono, apa kabar? Oh, baik. Malah ketemu di sini. Ya. Saya tadi ngelihat ada posko mudik Dunlop nih. Oke, terima kasih. Ya, mampir. Jadi bisa cek ban semua? Boleh. Nanti Mas Fitra mudik kan? Iya. Nah, dicek semua bannya, kondisi ban seperti apa, supaya aman dalam perjalanan. Silakan Pak, boleh Oke, Pak. ya. Pak Hartono, Baik. ini layanannya apa aja Pak Hartono di sini nih? Ya, posko mudik Dunlop 2022 ini kita melakukan pelayanan, memberikan pelayanan gratis ya untuk pengecekan ban. Gratis semua? Gratis semua. Tidak hanya ban Dunlop, ban apapun mobil masuk kita periksa. Oh Karena iya, itu betul ya? bagian dari kegiatan CSR kita. Tanggung jawab sosial perusahaan Ban Dunlop kepada seluruh pemakai ban, agar mudik aman dan nyaman sampai Iya. selamat ketemu keluarga. Kalau mobil saya sih udah kebanyakan pakai Dunlop. Oh, Ini kan saya lagi betul. pakai mobil tes kan. Oh, boleh. Kebetulan bukan Dunlop, jadi nggak apa-apa. Walaupun Nggak apa-apa. bukan Dunlop tetap gratis. Siap, silakan semuanya. mampir semua. Apa aja yang dicek Pak? Tekanan. Tekanan angin, kondisi bannya seperti apa? Oh, kondisi ban. Iya. Kondisi ban tuh dicek ketebalannya. Betul bannya, kemudian suka ada yang gombel-gombel atau mungkin robek. Oh. Kadang-kadang konsumen nggak ngerti, nggak paham. Oh. Jadi kita cek, oh ternyata ada sobek kecil, itu bahaya. Oh. Kalau sobek itu mestinya harus cepat ganti. Jadi kerusakan ban juga di Betul, itu ya? betul. Nah, kalau misalnya orang udah ini bannya sudah tidak layak. Di sini cuma meriksa atau bisa ini juga bisa. Kita siapkan ban baru Oh. dengan harga khusus.
Oh itu Ya, ada tuh ban lihat, baru. stoknya kita siapin semua. Jadi bisa beli di sini ban Bisa baru beli di sini, dengan ya. harga khusus. Harga khusus, dapat hadiah lagi. Wih di. Sama-sama deh. Ini sampai kapan Pak? Dari kita buka tanggal 26 kemarin sampai tanggal 2 nanti. 26 sampai 2 ya? Oh ya, karena ini di kilometer 57 ya, Ya, jadi betul. arus mudik ya. Betul, betul. Nah, buat teman-teman yang mau mudik tuh, jangan lupa Ya. kilometer 57 ada pemeriksaan ban gratis. Bahkan kalau ban Anda sudah rusak kondisinya, di sini juga bisa dilakukan penggantian. Oke, saya mau cek mobil dulu. Baik, silakan. Oke. Oke, pengecekan udah selesai. Gimana Pak? Ya, jadi ini hasil pengecekannya, Ya. baik depan kanan kiri maupun belakang kanan kiri semua normal. Masih bagus? Masih bagus. Iya, masih semua, baru semua. soalnya mobilnya. Ya, aman. Jadi mobil kita bisa lanjut nanti perjalanan mudiknya bisa dengan aman dan nyaman. Oke, kalau gitu terima kasih banyak udah diperiksa Sama-sama. bannya. Saya juga udah istirahat di sini, ada tempat duduk juga. Selamat jalan. Saya langsung melanjutkan perjalanan ya. Baik. Semoga lancar semuanya. Sama-sama. Ya. Dan semoga bisa membantu banyak pengguna jalan untuk menjaga keselamatan perjalanan mereka dari sisi bannya. Amin. Thank you, terima Ya, kasih. sama-sama. Oke, kita lanjut jalan. Oke, enak ya kalau ban udah dicek kayak gini, karena ban walaupun kondisi baru, tapi kalau tekanannya salah itu juga bisa bahaya. Nah, ngomong-ngomong tekanan, banyak yang berpikir bahwa tekanan terlalu tinggi bahaya. Ih, ketawa. Diketawain tuh sama Aura. Padahal sebenarnya yang lebih berbahaya itu tekanan yang terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah, ban itu menekuk dan dinding ban bisa terkena aspal. Apalagi kalau kondisi bebannya penuh, dan dinding ban itu tidak dirancang untuk tahan bergesekan, dan itu makanya bisa menyebabkan ban pecah. Nah, kalau tadi udah diperiksa kan, tekanannya diperiksa, ketebalannya diperiksa, kondisi fisik ban diperiksa, itu jadi lebih safe gitu. Karena walaupun komponen mobil itu ada ribuan, tapi yang menyentuh ke aspal itu benar-benar cuman ban. Jadi ban itu sangat-sangat vital. Tapi hebat ya Dunlop, dan terbuka untuk semua merek ban, tidak hanya Dunlop. Mama, parah banget anak. Ya, macet lagi. Ini dekat ke ini sih, persimpangan Cipularang atau ke Cipali ya. Moga-moga ke Cipali yang rame. Soalnya saya ke Bandung. Kita lihat di dalam 2 kilo, kita akan lihat apakah yang macet ke Bandung atau yang ke Cipali. Wah, itu yang In 300 meters, keep left at the fork. Keep left at the fork. Wah, ternyata yang ke arah timur yang macet. Kita lihat kalau yang ke arah Bandung, Tasikmalaya. Biasanya kalau rame itu kelihatan di gerbang tol. Nah, ini kebetulan gerbang tolnya sepi. Biasanya gerbang tol tuh antriannya tuh refleksi dari volume kendaraan. Ini mestinya sih normal sih. Let's go Tasik, here we come. Mesinnya Kia Grand Carnival ini enak banget ya. Ini walaupun jalanannya menanjak, karena kan di Cipularang tuh ada menanjak yang panjang gitu ya, itu effortless banget ya. Mesinnya 2200 cc, turbo diesel, tenaganya 202 PS, torsinya 441 Nm. Jadi walaupun barang bawaan penuh, terus kita bawa 5 orang, ini masih effortless sekali ya. Ini dirancang buat 11 orang ini mobil. Dan konsumsi bahan bakarnya hemat. Ini udah macet parah ya, macet parah sekali tadi. Itu masih 11,5 km per liter. Ini pasti akan semakin kita ke Tasik, kalau jalanannya lancar seperti ini, akan semakin hemat lagi bahan bakarnya. In 600 meters, take the exit on the left.
right at the fork. Alhamdulillah udah selesai juga tol Cipularang. Keluaran tol Cilenyi ke arah Tasik itu jadi bagus ya sekarang ya. Jadi nggak ngelewatin persimpangan yang macet. Sekarang kita langsung ke arah Garut, Tasikmalaya. Alhamdulillah tadi yang Cipularang itu kosong sekali, jalannya bener-bener lancar banget. Oke, sekarang nih jalanan mulai bergelombang. Untungnya nih si Grand Carnival nih suspensinya empuk, jadi nggak masalah. Tapi adaptive cruise control dan sistem semi autonomous sudah nggak saya pakai lagi di sini. Tadi sudah menunaikan tugasnya di jalan tol. Itu enak banget sih, nyuruh komputer yang nyetir mobil ini. Jadi sebagian tugas saya sebagai driver itu diambil alih sama komputernya. Nah justru kalau di kondisi seperti ini, fitur yang banyak kepake itu adalah fitur kamera kanan dan kiri yang dia memperlihatkan blind spot, dan itu akan tampil di instrumen ketika saya ngesen. Jadi kalau saya ngesen kiri mau pindah jalur, langsung kelihatan ada apa aja. Begitu juga kalau ke kanan langsung kelihatan ada apa aja. Ini fitur simple tapi sangat berguna, dan mestinya semua mobil pakai fitur seperti itu. Enak banget ini kosongnya nih jalan. Apa belum pada mudik ya tanggal 28 ya? Tapi yang ke Cirebon udah rame. Tapi yang ke Tasik masih sepi nih, sepi banget nih. Lihat nih depan. Itu biasanya ramai banget di persimpangan ini nih. Ya persimpangan baru ke sana Tasik Garut. Nah, menurut Waze ini ada kemacetan 11 menit di depan. Nah, apa ya? Nah kalau udah macet, tersendat, tapi satu jalur seperti ini, saya pakai adaptive cruise control lagi. Jadi biar dia yang macet-macetan, saya tinggal ngawasin aja. Nanti kalau maju saya tinggal pencet switch lagi, nanti dia ngegas sendiri, dia ngerem sendiri. Nah ini kita pencet switch. Udah, nanti begitu berhenti dia ngerem sendiri, saya nggak perlu ngerem. Gila, udah bingung gitu apaan kali. Gampang. Oh iya, ini yang bikin macet nih karena ngelewatin pusat kota yang ada pasarnya. Ini di daerah Jalan Raya Limbangan. Banyak angkutan umum berhenti ngetem, ini yang bikin macet. Ya kemacetan normal lah nih. Oke, lancar lagi. Ini lewat jalan nikung-nikung ya, Grand Carnival bukan juaranya lah kalau nikung-nikung. Pasti ada limbungnya karena ini mobil suspensinya empuk dan ukurannya gede, tapi ya udah dibawa santai aja, emang bukan buat nyetir agresif pakai Grand Carnival ini. Ya, jadi dari tadi tuh kita terhambat oleh satu truk ini di depan yang overload, jadi dia nggak bisa nanjak tuh karena sampai berhenti, bener-bener kelihatan keberatan banget truknya. Ya ini cuman gara-gara satu mobil kita bisa terhambat karena jalurnya cuman satu jalur, dan untuk nyalip ya harus hati-hati banget karena kan dua arah jalannya. Kita cuman lari 25 km per jam. Nah ini baru bisa nyusul sekarang, udah nggak putus-putus.
tidak overweight, tidak overload, itu sebenarnya jalannya tuh masih bisa normal dan aman gitu. Tapi kalau udah terlalu berat, melebihi kapasitasnya, dia pasti tenaganya jadi lemah, nggak bisa nanjak, rem juga potensi untuk blong itu lebih besar dan bisa merusak jalan juga. Kenapa sih nggak pernah tuntas menangani truk yang over dimension dan overload? Sebenarnya bukan salah drivernya ya, karena driver kan biasanya cuma ngikutin dari perusahaannya aja, tapi harus ada tindakan tegas untuk perusahaan yang memaksa truk-truk itu overload dan over dimension. Puluh menit lagi sampai ke Tasik. Apple CarPlay, seneng ya sekarang hampir semua mobil udah ada Apple CarPlay-nya. Jadi gampang banget koneksiin gadget Apple ke entertainment unitnya, dan rata-rata juga udah ada Android Auto juga. Tinggal navigasi semua bisa jauh lebih presisi pakai yang aplikasi kayak Google Maps atau Waze. Masuk ke Tasik pas hujan. Alhamdulillah sampai juga, dan saya akan sampai Lebaran di sini. Continue straight. Tadinya mau closing di luar mobil, tapi kayaknya hujan kayak gini nggak mungkin. Yang jelas perjalanannya total 8,5 jam ya, tapi karena tadi berhenti juga di rest area. Tapi tadi yang paling lama itu di tol Cikampeknya ya, di situ yang paling macet. Kalau yang di tol Cipularangnya lancar, kemudian dari Bandung sampai Tasik juga ya masih macet-macet yang normal lah gitu, nggak sampai parah-parah banget. Yang saya bingung itu katanya ada ganjil genap nih, sampai mobil nih saya udah request ke Kia untuk kasih genap karena saya pergi tanggal genap, tapi tadi ada mobil ganjil di depan juga nggak ada pemeriksaan apa-apa di kilometer 48 kan, turun pas 48 tuh nggak ada pemeriksaan. Nggak tahu ya, mungkin kalau ke arah Cipali. Tapi yang jelas terima kasih udah menyaksikan video ini. Oh ya, konsumsi bahan bakarnya ini irit sekali nih mobil. Dia 8,5 jam jalan sekitar 250-an kilo, artinya tuh nggak nyampe 30 km per jam kecepatan rata-ratanya ya. Artinya itu pelan sekali, banyak macet, tapi dia masih bisa 13,1 km per liter. Bahan bakarnya levelnya belum turun sama sekali, masih full, dan itunya range-nya juga masih di atas 750 km. Artinya sebenarnya secara teoritis mobil ini tuh bisa 1000 km di rute kombinasi. Wow. Oke. Nah, perjalanan masih berlanjut. Jadi nanti di video berikutnya saya akan perlihatkan keseruan Lebaran bareng kerabat-kerabat di Tasik, termasuk juga beberapa kuliner Tasik yang enak, serta next video langsung dilanjutkan ke perjalanan menuju Cirebon. Dan di perjalanan menuju Cirebon ini saya akan membawa beberapa gadget spesial untuk menunjang perjalanan. Nantikan di video berikutnya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Oh ya, ikuti juga perjalanan mudik ini style anak-anak Auto Driver. Ada 9 mobil, itu bisa di IG-nya Auto Driver, atau nanti juga akan keluar videonya di YouTube channel Auto Driver. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.